Halo warga intelektual sekalian, Iran semakin terpojok guys. Iran semakin terpuruk, semakin banyak banget korban yang berjatuhan. Semenjak tahun 2026, ada sekitar 3.600 korban di pihak Iran. Namun anehnya, korban di pihak Amerika itu cuman belasan orang, cuman 17 orang. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa jomplang banget? Ya kan? Biasanya setahu saya yang menyerang itulah yang paling banyak korban. Sama seperti ketika terjadi Perang Dunia Kedua, yang paling banyak itu korban dari Jerman kan. Ukraina versus Rusia, yang paling banyak korban itu Rusia. Jadi biasanya yang menyerang itu yang paling banyak korban. Sementara perang antara Amerika versus Iran, justru yang menyerang yang sedikit korban. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Amerika yang menyerang Iran, tapi malah Iran yang banyak korban. Harusnya kan ya, di pihak Amerika lah yang banyak korban. Jadi ya di sini ada semacam ketimpangan. Saya akan bongkar ini, ada semacam misteri gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa perang kali ini aneh? Kenapa Iran dipocundangi? Kenapa Iran itu tidak berdaya? Kemudian Pak Rizal Malarangeng, ya seorang pengamat yang sangat kapabel di Konoha, ya dia mengatakan Iran itu sudah nggak berdaya, kekuatan militer Iran itu sudah lumpuh, ya bahkan ya angkatan udara Iran itu sudah nggak bisa lagi ya menangkis rudal-rudal, serangan dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Pak Rizal Malarangeng begitu tega ya mengatakan kalimat seperti itu sehingga menyakiti hati pendukung Iran. Kemudian ya bagaimana dengan Amerika? Apakah Amerika sebenarnya itu sengaja mengulur-ulur waktu sehingga mereka tidak menggunakan bom nuklir? Bagaimana kalau Iran dibom nuklir seperti Jepang? Kemudian pendukung Iran mengatakan bahwa Amerika itu tidak pernah menang perang. Ya, pendukung Iran mengatakan Amerika itu nggak pernah becus dalam berperang. Ya, di mata pendukung Iran itu Amerika itu salah terus gitu ya, nggak pernah benar gitu ya. Yang menang itu adalah Iran gitu ya. Bayangkan ya, dalam hal ini Amerika memberbardi Iran ada sekitar 3.600 korban, sementara di pihak Amerika 17 korban. Tapi bisa-bisanya pendukung Iran mengatakan bahwa Iranlah yang menang. Wow, luar biasa. Jadi di video ini kita akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Mungkin pendukung Iran akan butuh yang namanya Panadol, Podrek. Karena mungkin video ini akan bikin pusing gitu ya. Lemas ya, bikin muntah-muntah. Bisa bikin orang ya kejang-kejang kelonyotan berjamaah juga. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. Jadi guys, kalau saya perhatikan perang Amerika dengan Iran ini sudah jauh beda gitu dengan perang-perang sebelumnya. Jadi perang sebelumnya itu kan perang sipil ya. Ya seperti yang terjadi di Vietnam ya dan negara-negara lainnya. Sekarang perang ini menggunakan AI gitu ya, menggunakan teknologi, pokoknya menggunakan serangan melalui udara ya, kebanyakan dari udara, satelit dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Iran baru sadar gitu ya? Jadi Iran itu selama ini berpikir perang itu ya seperti perang yang ada di Vietnam ya, kemudian melawan Irak gitu ya. Iran dulu berperang melawan Irak itu menggunakan apa? Menggunakan tentara sipil gitu ya, menginvasi gitu. Itu sangat kuno sekali. Tapi Amerika berbeda ya, kali ini berbeda gitu ya. Bahkan Rusia juga tidak mampu ya melakukan seperti yang dilakukan oleh Amerika. Kali ini berbeda. Ya, Amerika lebih mengandalkan yang namanya teknologi. Jadi perang kali ini porsi daripada teknologi itu 60%. 40%-nya itu ya masih menggunakan manual gitu. Tapi 60% itu lebih daripada 60% itu sudah menggunakan AI gitu. Ya mereka menguasai satelit gitu ya. Jadi itu artinya ini salah satu alasan kenapa korban yang paling banyak itu di pihak Iran. Ini kan aneh ya.
Nih bayangkan nih, Konoha misalnya nih diborbardir sama negara lain misalnya. Ya, kok kita banyak yang korban gitu? Kan nggak masuk akal. Jumlah Konoha kan banyak tuh ya. Ya ada ratusan juta gitu. Ya kenapa nggak digebukin rame-rame? Kenapa nggak diserang rame-rame ya? Kan bisa seperti itu kan. Tapi kan ini permasalahannya ini sangat rumit sekali gitu ya. Ternyata ya kelemahan daripada Iran itu mereka punya Selat Hormuz ya. Selat Hormuz itu kan ada laut ya di sana. Dan kapal Indo Amerika itu ternyata nggak ini guys ya, nggak stay di satu tempat ya, berputar-putar gitu ya, terus jalan gitu ya. Mestinya terus jalan gitu ya, kapal induk USS Abraham ya, terus berjalan. Nah, bagaimana dengan Konoha? Kayaknya Konoha juga akan mengalami hal yang sama gitu ya kalau berhadapan dengan Amerika. Kita kan nggak bisa ya memborbardir kapal induk Amerika karena mereka punya teknologi, mereka punya pokoknya canggih banget gitu ya. Kapal induk itu kan punya teknologi atau cyber yang sangat luar biasa gitu ya. Nggak bisa dideteksi gitu ya. Mereka bisa mengintercept gitu ya. Mereka bisa melumpuhkan gitu ya. Mereka bisa mau sabotase gitu ya. Bayangkan ya kalau yang kapal induk itu datang ke Konoha ya di perairan Selat Malaka misalnya atau di perairan Jawa deh gitu ya. Kayaknya kita bisa kalang kabut ya. Iya kan? Ya kalau kita perhatikan sekarang Iran itu ya, Iran itu kan nggak dikelilingi laut, tapi nggak bisa gitu ya, nggak bisa dikontrol. Apalagi negara kita yang dikelilingi laut gitu ya. Kalau kita berhadapan dengan Amerika misalnya, pantesan ya Pak Yusril mengatakan kalau kita perang dengan negara lain, kita cuma bertahan 4 hari katanya. Wah, luar biasa. Jadi saya berpikir ternyata tentara kita itu nggak ada apa-apanya ya, kelihatan sangar gitu ya. Tentara Konoha itu kelihatan sangar. Ya, sepertinya mereka beraninya sama rakyatnya sendiri ya kan, bukan sama rakyat negara lain. Kalau tentara Amerika mereka beraninya sama rakyat negara lain, bukan sama rakyatnya sendiri ya kan. Saya tidak pernah melihat tentara Amerika itu sebagai atau dijuluki sebagai pasukan halodeck ya. Sementara tentara di Konoha banyak yang dijuluki sebagai pasukan halodeck. Jadi itu artinya ya mohon maaf bagi yang tahu video ini siapa tahu punya keluarga tentara gitu. Itu artinya kalau Amerika memborbardir Konoha, misalnya mereka menurunkan 4 atau 5 kapal induk misalnya, satu di Sabang, kemudian satu di Merauke, ya, kemudian di utara dan di selatan, selesai ya, dikepung ternyata kita ini. Wah, berbahaya banget ya ternyata ya. Gila, gila, gila. Kenapa ini semuanya terjadi? Apa alasannya? Ya karena teknologi. Kenapa kita ketinggalan teknologi? Ini yang jadi pertanyaan besar. Kalau saya bongkar ini pasti banyak nanti warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Kenapa kita tuh ketinggalan banget dengan teknologi? Apa alasannya? Karena kita terlalu menghabiskan waktu kita mempelajari sesuatu hal yang kurang perlu gitu ya. Itu intinya. Kemudian kita tuh kebanyakan hafalan gitu ya. Kemudian kita lebih percaya bumi itu uh, datar daripada bulat gitu. Kenapa warga Konoha banyak percaya bumi datar? Nah ini yang jadi permasalahan. Saya pernah bertemu sama Genji yang masih percaya bumi itu datar. Lalu saya nanya sama dia, apa buktinya? Mana datanya yang ilmiah? Lalu dia mengatakan seperti ini, dengan songongnya dia mengatakan seperti ini. Lah, kamu kan pemikirannya kan beda, ya kita kan pemikirannya beda gitu. Jadi mereka itu ya kalau saya perhatikan penganut bumi datar itu mereka itu berdasarkan doktrin ya, berdasarkan keyakinan gitu ya. Padahal mereka nggak sadar bahwa keyakinan itu belum tentu benar gitu, ya kan? Bayangkan data ilmiah juga bisa berubah gitu, apalagi keyakinan ya kan? Ya, keyakinan itu kan klaim sepihak ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan bumi itu datar kok, itu kan klaim sepihak, itu kan keyakinan. Nah, yang jadi pertanyaan apakah karena ada di kitab suci mengatakan bumi itu datar sehingga mereka percaya? Terhampar dengan datar itu definisinya itu mirip guys. Terhampar itu bukan bulat. Terhampar itu ya ada ujungnya gitu, bertemu ya ujung ke ujung. Nah, apakah ini alasannya kenapa warga Konoha itu banyak yang percaya bumi datar? Ini yang jadi pertanyaannya.
Ya, saya tidak menggurui yang nonton video, saya tidak memutuskannya, tapi itu kalau saya perhatikan. Ya, jadi sesimpel itu guys ya. Gimana kita mau bersaing teknologi sementara kita juga masih percaya bumi datar, ya kan? Kita tidak bisa menggunakan logika yang ilmiah gitu ya. Gimana kita mau bersaing? Ya, coba saya mau nanya untuk video ini. Gimana kita mau bersaing dengan negara lain kalau kita masih percaya bumi itu datar? Gimana coba? Nah, itu salah satu indikasi. Bagaimana dengan Amerika? Amerika itu ada yang percaya bumi datar, tapi nggak banyak. Kalau di Konoha itu sekitar 50-50 kalau nggak salah ya. Di Amerika enggak. Di Amerika itu walaupun mereka beragama, kayaknya yang percaya bumi datar itu cuma 1%, 5% deh. Nggak sampai 10% di Amerika. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Karena mereka belajar sains gitu ya. Kita itu nggak belajar sains, kita nggak belajar teknologi, kita belajar tentang oh ya begitulah gitu ya, ideologi-ideologi gitu ya, hafalan-hafalan. Kita nggak belajar sains gitu ya. Kita lebih banyak belajar tentang sesuatu hal yang tidak perlu gitu ya. Hafal-hafalan, perdebatan-perdebatan yang tidak ilmiah gitu ya. Ya sama seperti berdebat keyakinan. Saya tuh paling bingung ya, kenapa ada orang yang memperdebatkan keyakinan orang lain. Kita kan nggak bisa memperdebatkan keyakinan orang lain. Kalau ada yang mengatakan bahwa ya ini warna merah berdasarkan keyakinan, emang bisa dipatahkan? Enggak kan, namanya keyakinan. Ya kan definisi keyakinan ini artinya ya ya belum tentu benar gitu ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa ini warna pink gitu, padahal ini warna putih, ada yang meyakini gitu, ya kita nggak bisa memperdebatkan itu kan, kecuali mengganggu orang lain, kecuali memaksa bahwa ini warna pink. Ya, kalau lu tidak menganggap bahwa ini warna pink, lu harus masuk neraka. Nah itu yang jadi permasalahan. Keyakinan itu nggak boleh seperti itu. Ya kalau lu nggak masuk ke agama kita, lu nggak masuk ke surga. Ya ada yang sampai dibun-bun gitu. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini warna coklat gitu ya, warna oranye, ya boleh-boleh aja kan, namanya keyakinan ya kan. Keyakinan itu artinya kita menganggap bahwa satu hal itu benar, walaupun tidak terbukti secara langsung atau secara ilmiah. Itu definisi daripada keyakinan. Jadi warga Konoha juga seperti itu. Ya, kenapa kita ketinggalan teknologi? Kenapa negara-negara seperti Iran itu ketinggalan teknologi? Mereka ketinggalan teknologi, walaupun warga Konoha mengatakan, oh mereka punya nuklir. Ya. Oh Iran itu negara maju dari mana? Iran itu punya nuklir itu bukan karena mereka menciptakan nuklir, tapi karena mereka sewa ilmuwan. Ya, kita juga bisa sewa ilmuwan kok. Kita juga kalau punya duit bisa punya nuklir kok. Apa susahnya punya nuklir ya kan? Jadi jangan berpikir bahwa nuklir itu wow gitu ya. Sekarang yang paling susah itu adalah AI, teknologi AI itu yang paling susah. Ya, siapa yang menemukan AI? Alan Turing. Alan Turing itu orang-orang Eropa. Kemudian siapa sekarang yang punya artificial intelligence seperti ChatGPT dan sebagainya? Ya rata-rata di Amerika kan. China juga ada. Tapi ya tetap Amerika yang lebih menguasai. Kenapa Amerika menguasai teknologi? Apa alasannya? Alasannya itu karena mereka waktu kecil nggak dicocoki doktrin, nggak dicocoki doktrin, ya doktrin-doktrin, Israel itu sesat, ya Amerika itu sesat, agama kita yang paling benar gitu ya, agama kita yang paling suci. Kemudian kita juga didoktrin yang bahwa kita harus percaya suatu hal yang tidak ada gitu ya, bahkan meyakini bahwa suatu hal itu tidak ada. Ya maksudnya kita dipaksa mengakui bahwa itu sesuatu hal itu ada gitu walaupun nggak ada, dan itu yang jadi permasalahan. Harusnya ngomong jujur loh ya. Kalau misalnya mengatakan nih misalnya nih ya, apakah Tuhan itu ada, ya saya nggak pernah melihat Tuhan, harusnya kan jujur dong ya. Tapi kan di Konoha kan ini argumentasi yang sangat berbahaya kalau saya ngomong seperti ini. Kalau saya mengatakan saya nggak pernah melihat Tuhan, saya pasti akan dicap ateis, sesat gitu. Itu susahnya berpikir kritis di Konoha. Intinya Konoha itu tidak berpikir kritis, susah berpikir kritis, dan susah berpikir jujur. Kalau misalnya mengatakan, kok lu nggak percaya sama Tuhan? Enggak, dari sudut pandang keyakinan, apa susahnya sih percaya dengan Tuhan? Ya kan? Emang kita butuh effort kalau percaya dengan Tuhan? Ya, kan cukup modal percaya doang kan? Apakah percaya dengan Tuhan itu kita makin rasional, makin berpikir kritis, ya, makin maju gitu?
Itu yang jadi pertanyaan. Ya, saya cuma bertanya. Saya tidak mengatakan bahwa yang nonton video jangan beragama, enggak seperti itu. Jadi ini kesalahan daripada Iran. Ya, kita harus belajar dari kesalahan Iran. Nah, kemudian selain itu, ya, kalau kita perhatikan, Iran itu sekarang sudah diambang kehancuran. Tapi pendukung Iran mengatakan, enggak kok, Iran itu masih kuat, masih negara superpower. Itu buktinya mereka nggak berkutip. Mereka terkejut gitu. Lah, kok gitu? Kok Amerika bisa memborbardir Ayatollah Ali Khamenei dan 20 jenderal lainnya? Mereka kan terkejut ya. Iran itu kan secara terkejut. Lah, kok gitu? Katanya militer kita itu bagus. Bahkan Pak Rijal Malarangeng yang sering dibenci oleh pendukung Iran, Pak Rijal mengatakan kekuatan militer Iran itu hanya omon-omon. Hanya omon-omon. Itu hanya ilusi gitu ya, hanya halusinasi. Tapi warga Konoha tidak menerima ini, walaupun ini simpel ya. Mereka itu ya sedikit-sedikit menyalahkan Amerika. Amerika itu penjahat ya. Warga Konoha itu ya sedikit-sedikit yang salah Amerika gitu ya. Apapun yang terjadi Amerika yang salah gitu ya. Mereka tidak pernah menyalahkan Iran. Harusnya menyalahkan Iran juga dong. Ya, kalau mau bongkar aib Amerika, bongkar aib Iran. Bongkar semuanya. Bongkar aib Israel. Itu yang saya pengen. Ya, semua dibongkar. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Saya juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual. Salam rasional.